menghafalkan isi hukum Taurat. Kesepuluh hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, dalam konteks saat ini, kita tidak boleh memuja atau menyembah Allah lain, termasuk menjadikan pekerjaan, uang, hubungan, kesenangan, dan hal lain yang melebihi kekuasaan kita terhadap Tuhan. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Artinya, hukum kedua ini merupakan larangan untuk menyembah berhala, patung, atau suatu objek tertentu. Perintah ini ada karena waktu itu bangsa Israel suka membuat patung berhala dan sujud menyembahnya. Hal ini yang tidak disukai Tuhan dan dianggap sebagai bentuk kekejian. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum ketiga ini mengingatkan kita untuk menghormati namanya dan menjaga kekuasaannya. Dalam hal ini, Tuhan tidak berkenan apabila namanya disebut untuk mendukung perbuatan atau pemikiran kita yang menyimpang dari kehendaknya. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan hari ini, hari Sabat? Pada prinsip penciptaan, hari Sabat merupakan hari ketujuh setelah 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Di hari itulah waktu bagi Tuhan beristirahat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita pun juga diajarkan untuk menghormati dan menaati orang tua. Orang tua merupakan utusan Tuhan untuk memelihara kita di dunia ini. Maka dari itu, menghormati dan menaati mereka merupakan bagian dari penyembahan terhadap Tuhan. Yang keenam, jangan membunuh. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh merencanakan apa yang jahat bagi orang lain, karena Tuhan sendiri tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Sebagai umat Kristen, hendaknya kita saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sesama. Segala bentuk rencana perbuatan jahat bukan merupakan hal yang baik. Yang ketujuh, jangan berzina. Hukum ini menjelaskan larangan untuk berbuat hubungan seksual dengan siapapun yang bukan pasangannya. Bukan sekedar itu saja, seorang yang menginginkan orang lain yang bukan pasangannya juga termasuk perbuatan zina secara pikir dari hati. Dan di sisi lain, hukum ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan dan menjauhi hal-hal yang dibenci Tuhan. Pada dasarnya, tubuh kita adalah bait Allah yang harus dijaga sebaik mungkin. Yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum ini mengajarkan manusia untuk menghormati apa yang menjadi milik sendiri dan orang lain. Hargailah apa yang menjadi milik orang lain. Jangan mengingini apa yang orang lain miliki, apalagi mengambilnya. Lebih baik kita bersyukur dan dengan apa yang ada, Tuhan akan selalu mencukupkan hidup umatnya, sehingga kita pun juga harus bersyukur dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, jujur dan tidak berkata fitnah merupakan perilaku yang wajib kita lakukan. Dalam Keluaran 23, Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk tidak membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar. Ingatlah untuk selalu berkata jujur dan memperjuangkan kebenaran. Seperti pepatah, mulutmu adalah harimaumu.
maka waspadalah terhadap setiap perkataan yang keluar dari mulutmu. Jangan sampai apa yang kamu katakan itu menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum terakhir ini mengajarkan untuk puas dengan apapun yang kita miliki. Larangan ini juga menegaskan bahwa kita harus bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri, termasuk hawa nafsu terhadap berbagai hal. Dunia yang serba dinamis dan banyak perubahan pasti membuatmu cepat berubah keinginan dan sering merasakan kurang. Konteks keinginan di sini juga merujuk kepada kerakusan, ketamakan, dan keegoisan. Untuk itu, kita harus mampu mengendalikan diri dan tidak menjadi egois. Itulah 10 hukum Taurat atau perintah Allah yang patut diaturkan. Namun, pahamilah bahwa kita juga perlu kasih untuk menaati perintah ini. Bukan karena kewajiban, tetapi memang karena kita mengasihinya. Terima kasih. Shalom.